rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, masih kurang semangat ya. Keluarkan suaranya bila perlu suaranya terdengar sampai ujung Pulau Jawa. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Anak-anak mengawali pada hari ini dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka pertemuan pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Baiklah kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, mudah-mudahan dengan kita mengawali doa segala urusan kita dilancarkan, dan mudah-mudahan Allah buka hati kita ya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kelak apa yang kita dapatkan bisa kita amalkan dan bisa bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum dimulai Bapak akan cek dulu kehadirannya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ridho masih sakit lagi ya. Siapa lagi? Mohon juga masih sakit. Ada lagi? Solahuddin kemana? Ya, dispensasi ya, kegiatan lomba ya. Baik anak-anak, mudah-mudahan ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita doakan mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan, yang akan berlomba mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum dimulai kita cek terlebih dahulu kerapihan diri kita, kebersihan lingkungan kita, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Baik, silakan dicek terlebih dahulu. Sudah rapi? Sudah rapi? Baik, kalau sudah ya. Ya, sudah rapi semua ya. Ya, anak-anak, seorang Nelson Mandela, pernah dengar? Enggak. Ya, Nelson Mandela adalah Bapak Presiden Afrika Selatan, Bapak pendiri Afrika Selatan. Namanya adalah Nelson Mandela. Apa yang dikatakan Nelson Mandela? Senjata yang paling ampuh untuk merubah dunia adalah bukan nuklir, bukan bom hidrogen, tetapi apa? Tetapi dengan dunia pendidikan. Ya. Kenapa pendidikan bisa merubah dunia? Ya, karena dengan pendidikan manusia akan jauh lebih berpikir tingkat tinggi. Dengan pendidikan manusia akan berpikir lebih maju, sehingga nanti kelak akan merubah dunia. Dan kehadiran hari ini kalian di sekolah adalah bagian dari merubah dunia. Tetapi yang paling penting adalah kita mampu merubah diri kita, merubah keluarga kita, merubah lingkungan sekitar kita. Dan pada umumnya nanti kelak 10 tahun yang akan datang, 20 tahun akan datang, Bapak ingin mendengar nama kalian akan menjadi pembesar, akan menjadi seorang gubernur, menjadi presiden. Dan semua itu diraih dengan cara apa? Yang pertama adalah dengan cara belajar yang sungguh-sungguh. Karena dengan belajar sungguh-sungguh, maka apapun bisa akan tercapai. Sebagaimana ada sebuah mahfudzat, manjadda Wajada. artinya Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya. ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan
akan berhasil. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang dosa besar ya. Masih ingat minggu lalu apa saja? Judi, kemudian apa lagi? Mencuri, kemudian apa lagi? Durhaka kepada orang tua. Ya, masih ingat apa itu judi? Ayo. Judi itu mempertaruhkan sesuatu untuk memperoleh kemenangan. Good job. Kemudian ada mencuri. Mencuri itu apa? Mencuri itu? Mengambil milik orang lain tanpa izin. Ya, itu adalah judi, mencuri, dan durhaka kepada orang tua. Dan hari ini anak-anak masih juga membahas mengenai perilaku dosa besar ya. Hanya saja kita berbeda lagi, ada terusannya karena dosa besar itu ternyata banyak ya. Adapun yang pertama adalah apa? Meninggalkan sholat. Kemudian yang kedua adalah memakan harta anak yatim, dan yang ketiga adalah korupsi ya. Dan itulah yang hari ini akan kita bahas ya. Oleh karena itu ya, Bapak akan bagi kelompok untuk diskusi ya, sama seperti minggu lalu kita akan berhitung ya. Kalau minggu lalu dari sana, maka minggu ini dari sebelah sini kita berhitungnya ya. Oke, mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Oke anak-anak, tadi sudah dibagi kelompoknya dan kalian sekarang sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok 1 mana? Kelompok 2 mana? Oke, kelompok 3 mana? Kelompok 4? Oke, kelompok 5? Kelompok 6? Oke, baik, sekarang silakan kalian angkat telunjuk kalian. Ya, angkat telunjuk kalian, kemudian tunjuk pemimpin kelompok kalian. 1, 2, 3. Oke. Nah, ya, oke, kelompok 1 ayo, kelompok 2 cerita, kelompok 3 kelompok 3 mana? Siapa? Vera ya, oke, baik ya. Oke, baik anak-anak, sebelum berdiskusi ya, kalian akan menonton video pembelajaran terlebih dahulu ya. Cuplikan video berikut ini ya, silakan, selamat menyaksikan. Baik anak-anak, tadi kalian sudah menonton video pembelajaran tadi tentang dosa-dosa besar. Oke, baik anak-anak, agar lebih menarik lagi, silakan kalian berdiskusi. Sebelumnya Bapak akan bagikan dulu lembar kerja peserta didik ya. Oke. Ya, nanti kalian ya baca LKPD itu petunjuknya, kemudian kamu diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kalian diskusikan ya. Yang nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Karena di sini ada beberapa pertanyaan tentang seputar masalah yang terjadi saat ini. Kalian pecahkan dan kalian jawab untuk kalian presentasikan ya. Siap? Baik ya. Oke, Bapak bagikan ya. Ya. Oke. Oke anak-anak, LKPD sudah Bapak bagikan, silakan kalian baca dengan seksama, kemudian kalian jawab dengan berdiskusi dengan teman kalian. Bapak kasih waktu mungkin 10 menit untuk membaca diskusi ya, atau 15 menit lah ya, 15 menit untuk diskusi. Silakan dari sekarang. Baik, silakan dimulai.
anak-anak, waktu diskusi sudah selesai ya, dan kalian sudah mengerjakan lembang penjawab sertifikat atau LKPD. Sekarang adalah kalian mempresentasikan hasil temuan dan diskusi kelompok kalian ya. Bapak pengen yang pertama dari kelompok tentang korupsi terlebih dahulu deh. Baik, silakan presentasi, kemudian nanti ada sesi tanya jawab ya. Baik, silakan mulai. Berdiri ya, ke depan, maju ke depan sih boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul korupsi. Korupsi sendiri memiliki pengertian yaitu penyalahgunaan jabatan demi kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Salah satu contoh korupsi itu adalah penggelapan uang. Selanjutnya ada bahaya-bahaya korupsi. Yang pertama, penyebab kehinaan dan siksa api neraka. Yang kedua, menyengsarakan rakyat. Yang ketiga, terhalang masuk surga. Dan yang terakhir, doanya tidak dikabulkan. Yang ketiga, ada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang pertama, ada strategi preventif. Strategi ini merupakan upaya pencegahan agar seseorang tidak terjerumus ke dalam perilaku korupsi. Yang kedua, strategi deduktif. Strategi ini dimaksudkan untuk membuat sistem deteksi dini atas tindakan korupsi sehingga apabila ada indikasi perbuatan korupsi akan dengan cepat terdeteksi. Yang terakhir ada strategi represif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan sanksi hukum yang maksimal kepada pelaku tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan efek jerak. Selanjutnya ada sesi tanya jawab bagi kelompok yang ingin bertanya, silakan. Izin menjawab dari pertanyaan Jelita tadi, ya harus, karena korupsi itu dampak korupsi bagi sekitar itu salah satunya adalah yang pertama itu menyengsarakan rakyat, yang kedua itu membuat generasi penerus kita menjadi rusak. Nah, korupsi sendiri juga bagi orang yang korupsi pantas juga menerima hukuman itu, karena jika tidak diberi hukuman maka korupsi itu akan terus ada dan terus banyak yang melakukannya. Dan saya juga setuju jika hukuman dari korupsi sendiri itu dihukum mati, karena dari negara-negara lain juga, contohnya Korea Utara dan Cina itu koruptornya itu bisa dihukum mati. Ya mungkin sekian. Oke, kasih tepuk tangan terlebih dahulu ya. Oke, silakan ditutup. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, tadi sekalian sudah berdiskusi kelompok, kemudian mempresentasikan ya hasil temuan dan hasil diskusi kelompoknya kalian masing-masing. Sekarang kita untuk mempersingkat waktu yaitu menyimpulkan dulu ya, menyimpulkan materi pada pertemuan hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan materi pada hari ini? Ada? Oke, silakan Akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian korupsi sendiri itu adalah penyalahgunaan jabatan yang diberikan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Salah satu contoh dari korupsi itu sendiri itu contohnya yang pertama adalah penggelapan uang, terusan suap dan lain-lain. Dan ada dampak dan bahaya dari korupsi itu sendiri. Yang pertama adalah menyebabkan kehinaan dan siksa api neraka. Yang kedua adalah menyengsarakan rakyat. Yang ketiga adalah terhalangnya masuk surga. Dan yang keempat adalah doa yang tidak dikabulkan. Mungkin cukup. Oke, kasih applause dulu ya. Oke, anak-anak tadi sudah menyimpulkan ya. Sekarang kita main quiz, namanya Quizis. Oke, silakan buka HP kalian masing-masing. Ya, sudah dibuka? Ya. Oke.
jadi pada kuis ini ya, yang menang bukan yang tertinggi tapi dihitung berdasarkan jumlah kelompoknya itu berapa skornya. Misalkan kelompok 1 ya, setelah dihitung semua di total, nah itulah yang tertinggi. Jadi bukan yang tertinggi yang juara 1, tapi yang diambil adalah juara kelompok ya, 4 orang ya. Nanti akan dirata-ratakan ya. Oke. Siapakah ranking pertama ya, tapi sekali lagi bukan ranking pertama yang diambil ya, tapi juara kelompok. Nanti akan dihitung poin dan rata-ratanya ya. Oke, tetapi untuk mengetahui siapakah ranking pertama, kita akhiri dulu ya. Sudah selesai semua? Oke, juara atau ranking ketiga secara individu adalah diraih oleh Natasha. Juara 2 diraih oleh Amanda, juara 1 oleh Ayub Ashabik. Wah, keren. Tepuk tangan dulu dong. Hasil rekapitulasi nilai rata-rata kelompok, maka yang menjadi juara kelompok terbaik pada pertemuan hari ini adalah kelompok 1. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Boleh maju ke depan? Boleh semua maju ke depan? Ayo back, maju back. Berdiri aja semua ya, ayo. Oke, Bapak akan memberikan penghargaan ya. Sini ada piagam penghargaan. Oke ya. Silakan berdiri di sini. Berdiri di sini. Oke, berdiri yang rapi dong, rapi ya. Oke, Bapak akan ngasih hadiah ya, penghargaan ini sebagai simbolis ya. Oke. Nah, ya. Oke. Ya, oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 terlebih dahulu ya. Tadi kita sudah berdiskusi ya, sudah bermain kuis ya. Sekarang saatnya kita penutupan, tapi sebelum penutupan ya Bapak ingin memberikan penguatan materi terlebih dahulu. Tadi materi kita adalah yang pertama adalah meninggalkan sholat ya. Karena sholat hukumnya apa? Barang siapa yang mendirikan sholat maka dia mendirikan agamanya. Tapi barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia meruntuhkan agamanya ya. Dan saking pentingnya sholat, Nabi Muhammad langsung dipanggil oleh Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Puasa tidak langsung, zakat tidak langsung, tetapi begitu sholat langsung. Dan ingat kata Nabi, amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amal perbuatannya dianggap baik. Tetapi seandainya sholatnya buruk, maka dianggap seluruh amal perbuatannya adalah buruk. Maka disitulah pentingnya kita mendirikan sholat. Maka jangan sampai kita meninggalkan sholat. Lalu yang kedua adalah memakan harta anak yatim. Siapa sih anak yatim itu? Nah, orang yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya ya. Ya, maka coba kita bayangkan betapa sedihnya ketika anak yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya, dia punya harta diambil oleh seseorang. Kira-kira bagaimana itu? Nah, sakit hati dan merusak rasa kemanusiaan tentunya ya. Dan itu jangan sampai kita terjebak memakan harta anak yatim. Kenapa? Karena balasannya adalah api neraka. Sedikit saja kita memakan harta anak yatim, maka dosanya adalah neraka ya. Maka nanti mudah-mudahan ya kalian nih punya cita-cita mendirikan rumah yatim. Kan keren ya. Kemudian Ayub ya
punya cita-cita ingin membangun sekolah gratis khusus anak yatim, kan keren. Bila perlu dibangun rumah sakit gratis untuk anak yatim, kan keren. Nabi saja lahir dalam keadaan anak yatim piatu, maka sudah selayaknya kita menyayangi anak yatim, jangan sampai kita memakan harta anak yatim. Dan terakhir adalah masalah korupsi, ya. Nah, korupsi ini adalah penyakit apa ini? Ya, penyakit dunia, ya penyakit akhirat. Coba kita bayangkan, ya, Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Kepulauan Miangas sampai Kepulauan Rote, ini kekayaannya begitu melimpah. Tetapi kenapa, pertanyaannya, ada orang Indonesia yang masih miskin? Nah, salah satunya adalah dampak dari miskin. Apalagi kemarin ada berita seorang menteri, ya, mengambil bantuan sosial orang miskin. Kan luar biasa, ya. Sudah orang miskin itu nggak punya apa-apa, bantuannya juga diambil. Maka itu dosanya berlipat ganda. Bahkan dalam undang-undang Indonesia itu, siapa yang mengambil kesempatan, ya, untuk mengambil bantuan sosial, maka hukumannya mati sebenarnya, ya. Itu gara-gara korupsi. Baik anak-anak, ya, barangkali itu saja yang Bapak dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya, ya. Dan Bapak pesan sebelum mengakhiri, kita berdoa bersama, ya, untuk keselamatan dan kesehatan kita semua. Berdoa dipimpin oleh KM. Sebelum pelajaran diakhiri, marilah bersama-sama membaca Kafaratul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, mudah-mudahan dengan tadi doa kafaratul majlis kita diberikan keselamatan, diberikan kepancaran ilmunya Allah sehingga hati kita terbuka. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya, ya, Bapak ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.